Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, saya Dr. Nurdina Maturi yang bertugas hari ini Pak di klinik ini. Saya telah mendapatkan datanya Bapak, betul dengan Bapak Andi Surya ya Pak? Iya. Usianya Bapak 23 tahun, kemudian alamatnya di Jalan Hertasling Baru ya Pak. Nah, Bapak Surya, untuk beberapa menit ke depan saya akan melakukan pemeriksaan, tepatnya yaitu pemeriksaan fungsi sistem saraf motoriknya Bapak. Nah, di sini saya akan menilai bagaimana ukuran dari ototnya Bapak. Kemudian yang kedua saya akan menilai fungsi kekuatan ototnya Bapak. Yang ketiga fungsi pergerakan ototnya Bapak, dan yang keempat fungsi sistem motorik, refleks patologis maupun fisiologis dari ototnya Bapak. Dan apakah Bapak Andi Surya bersedia kita lanjutkan pemeriksaan ini Pak? Baik Pak, sebelumnya saya cuci tangan ya Pak terlebih dahulu. Baik, di sini saya telah melakukan cuci tangan saya sudah dalam keadaan bersih ya Pak. Selanjutnya kita lanjutkan ke langkah pemeriksaan berikutnya, yaitu yang pertama inspeksi. Di sini saya akan melihat bagaimana ukuran maupun bagaimana bentuk ototnya Bapak Surya. Di sini saya bisa lihat apakah ada terjadi hipertrofi atau pembesaran otot, kemudian apakah ada atrofi atau pengecilan otot, kemudian apakah hanya hipertrofi yang merupakan bentuk atau ukuran normal dari otot. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menilai pergerakan dari ototnya Bapak dan fungsi kekuatan ototnya Bapak. Bapak bisa mengikuti instruksi yang saya berikan ya Pak. Nah, pertama Bapak saya minta mohon maaf, luruskan tangannya Bapak ke atas untuk lengan kanan, kemudian turunkan Pak, naikkan Pak sekali lagi, kemudian turunkan, kemudian lakukan di lengan kirinya Bapak, angkat lurus, kemudian turunkan. Nah, kemudian Bapak bisa angkat kedua lengan Bapak secara bersamaan untuk saya bandingkan. Ya baik, sama ya Pak. Kemudian saya minta Bapak untuk mengangkat bagian dari ekstremitas bawah atau tungkai kanannya Bapak, angkat ke atas Pak, maaf, luruskan, kemudian turunkan, angkat lagi Pak ke atas, lurus, ya kemudian turunkan, kemudian yang sebelahnya Pak, tungkai sebelahnya angkat ke atas, lurus, kemudian turunkan. Saya minta Bapak angkat secara bersamaan. Ya baik Pak, turunkan. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patologis maupun fisiologisnya Bapak. Yang pertama, mohon maaf ya Pak, kita lakukan gerakan kita teguk, kemudian kita simpan ini di bawah umbilikus. Kemudian ini untuk pemeriksaan bisepsnya Bapak menggunakan hammer. Mohon maaf apabila Bapak merasa kurang nyaman atau ada sedikit nyeri ya Pak. Saya lakukan ketukan 1-3 kali, kemudian saya perhatikan bagaimana refleks dari ototnya. Kita lihat ada refleks gerakannya. Kemudian setelah itu kita lakukan hal yang sama pada lengan kirinya. Kita mohon maaf ya Pak, kita pakai bantalan dengan ibu jari dan jari tengah, kemudian kita ketuk pada daerah bisepsnya. Kita perhatikan bagaimana refleksnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk triceps. Kita letakkan ini di atas umbilikus, tepatnya di daerah dada. Kemudian setelah itu Bapak bisa rilekskan tangannya ya Pak, lengannya.
setelah itu kita bisa lakukan tanpa menggunakan bantalan, pukulan pada atau ketukan pada daerah tricepsnya. Kemudian kita lakukan pada di lengan sebelahnya dengan memposisikan tangan dengan sama tadi dengan posisi lengan kanannya. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan ketukan pada daerah tricepsnya. Kita lihat bagaimana refleksnya. Kemudian setelah itu kita pindah ke ekstremitas bagian bawah, yaitu bagian tungkai. Pak, maaf, bisa dilakukan ketukan. Nah, selanjutnya kita lakukan refleks pada daerah tendon patelanya Bapak. Ini kita lakukan ketukan pada tendon patella. Kemudian kita perhatikan refleksnya. Di sini kita bisa lihat apakah bagaimana kontraksi dari musculus femoralis. Kemudian kita bisa lihat juga bagian tungkainya apakah terjadi ekstensi. Kemudian setelah itu kita lakukan pada tungkai yang sebelahnya. Kita nilai juga hal yang sama, yaitu bagaimana kontraksi dari musculus femoralis dan bagaimana apakah ada gerakan ekstensi maupun fleksi dari tungkainya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks patologis. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu pemeriksaan refleks patologis, yaitu tremor, di mana di sini kita simpan ibu jari kita di bawah jari tengah pasien seperti ini. Kemudian kita lakukan gerakan menyerupai kudip jari pasien ini. Setelah itu kita lakukan di jari-jari di sebelahnya. Kemudian setelah itu kita pindah ke bagian ekstremitas bawah atau tungkainya. Nah, di sini kita melakukan goresan pada daerah ekstremitas pada telapak kakinya, yaitu dari arah medial dan lateral. Kemudian kita lihat bagaimana kontraksi dari apakah ada gerakan dorsifleksi dari ibu jari, terus apakah ada gerakan plantar fleksi dari jari-jari yang lainnya. Kita lakukan dari arah medial terlebih dahulu, kemudian dari arah lateral. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada kaki atau tungkai sebelahnya. Kemudian kita lakukan goresan dari arah medial, selanjutnya dari arah lateral. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan Achilles. Nah, di sini kita lakukan ketukan pada daerah Achillesnya. Biasa. Kemudian setelah itu
apabila terjadi gerakan dorsofleksi pada ibu jarinya dan plantar fleksi pada jari-jari lainnya, itu merupakan refleks Babinski positif. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada jari-jarinya. Tepatnya kita lakukan goresan pada daerah telapak tangannya. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita lihat bagaimana refleks dari jari-jarinya. Kemudian setelah itu kita ke pemeriksaan selanjutnya. Nah, di sini saya akan meletakkan kedua jari tangan saya. Apabila terjadi gerakan menggenggam, itu artinya positif. Kemudian apabila tidak, itu artinya apabila tidak terjadi genggaman, itu merupakan hal yang normal. Itu normal ya, karena tidak terjadi genggaman. Kemudian saya lakukan pada lengan yang sebelahnya. Sama, ini juga normal. Jadi itulah tadi pemeriksaan sistem saraf motoriknya Bapak. Alhamdulillah dari pemeriksaan ini saya tidak mendapati kelainan. Jadi pemeriksaan ini semuanya baik untuk Bapak Surya. Semoga ini semua bisa dipertahankan dan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kerjasamanya, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.